Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Melupakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami membuka hati kami yang paling dalam untuk menerima kebenaran firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk menerima dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kapan kita menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat terbaik kita? Biasanya di saat kita sedang mengalami deadlock atau jalan buntu. Ketika kita sedang terpuruk, jatuh, tertekan dan berada di bawah, kita menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat terbaik kita. Bahkan dengan setia pula Tuhan mendengarkan semua curahan hati kita, dan dengan penuh kasih pula Tuhan senantiasa ada buat kita. Seakan-akan tiada hari tanpa bersama Tuhan. Ibarat kata, hubungan kita dengan Tuhan itu lengket seperti perangko, susah untuk dilepaskan. Namun ketika kehidupan sudah mulai dipulihkan, dari segi ekonomi mengalami peningkatan secara drastis, karirnya mulai naik dan bahkan berada di puncak. Segala yang dibutuhkan tersedia, semua doa dan keinginannya dikabulkan Tuhan. Mereka mulai melupakan Tuhan. Doa sudah mulai jarang terdengar dan akhirnya senyap tak pernah terdengar lagi. Mereka sudah lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan jam-jam ibadah, lupa membaca Alkitab. Malam-malam yang dahulu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan, sekarang berganti dengan nyanyian di tempat-tempat karaoke ataupun hiburan malam dan lain sebagainya. Waktu buat Tuhan sudah tergantikan dengan kesenangan duniawi. Mereka lupa bahwa kelimpahan yang dinikmatinya itu datangnya dari Tuhan sang sumber berkat. Ulangan 8 ayat 17 mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudaraku, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena duniawi. Ingatlah saudaraku, Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Oleh sebab itu cintailah Tuhan sebagai sang pencipta, bukan duniawi sebagai ciptaan. Mazmur 50 ayat 12 mengatakan, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jangan juga mundur dari Tuhan saudaraku. Ketika kita merasa tidak layak di hadapannya karena dosa yang sudah kita perbuat, justru kita harus berbalik, bertobat kepada Tuhan untuk kembali mendapatkan kasih kebaikannya, untuk mendapatkan kembali kita pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, bertobat dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus sangat sayang pada kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun kitalah yang sering melupakannya dan meninggalkannya. Untuk itu apapun keadaan dan kondisi kita saat ini,
Tetaplah mengutamakan Tuhan, saudaraku. Dan kalaupun kita diberkati oleh Tuhan, itu adalah bonus bagi kita agar kita semakin menyukakan Tuhan dan bukannya melupakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, mohon ampun kalau selama ini kami sering melupakan-Mu. Bahkan hari-hari kami lebih banyak di tempat lain daripada bersimpuh di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.